hobi untuk kamu? Kasih kakak traveling. Aduh, traveling itu bagian besar dalam hidup aku. Mungkin awalnya memang travel itu sesuatu yang leisurely ya, so I do it kalau mau break dari kerjaan. Cuma mungkin karena hobi, akhirnya bikin passion project yang akhirnya travel becomes part of my work. Jadi bagian dari kerjaan aku. So now I actually travel for work. Jadi ya makin happy lagi. Jadi travel nggak cuma buat apa namanya refreshing, tapi also bisa bantu banyak orang sharing stories dan juga bikin campaign-campaign yang seru-seru. Jadi ya very very happy. Tapi ada destinasi wisata yang paling disukai nggak sih atau luar negeri? Kalau luar negeri, oh luar negeri, aduh beda-beda ya experience-nya. Mungkin yang paling berkesan buat aku terakhir itu ke yang very different adalah ke Bhutan kali ya. Bhutan itu soalnya very natural. Waktu itu juga ngerayain ulang tahun, terus sampai naik gunung, nggak ada wifi. Jadi buat aku sih itu experience yang sangat beda banget. Tapi mungkin ada kayak menyisihkan kelompok sendiri nggak sih untuk traveling gitu, budget tersendiri gitu? Kalau untuk budget mungkin biasanya memang ada pasti disisihin ya, apalagi kalau punya keluarga pasti kan harus ada planningnya. Tapi karena saya juga hobinya ngumpulin poin dan juga redemption, jadi travel hacking is part of my lifestyle juga. Jadi aku tahu mungkin kalau untuk pesawat, tiket pesawat itu tuh aku tahu aku bisa pakai poin sama miles. Jadi mungkin budget planning lebih ke apa ya, expenses yang dikeluarkan pada saat lagi travelnya aja sih. Tipsnya gitu kak mungkin buat anak hiking seperti itu gimana sih? Tipsnya adalah pertama mungkin harus belajar dulu. Banyak banget informasi di luar sana online yang kita bisa pelajarin cara memulainya gimana. Kalau aku sih kebetulan points aku banyak didapatkan dari kartu kredit dan juga loyalty program. Jadi harus memilih kartu kredit yang cocok sesuai lifestyle, memilih juga loyalty program yang cocok sesuai lifestyle, whether itu hotel atau itu airline atau itu F&B gitu loh. Jadi banyak sekali caranya. Yang penting mau belajarnya dulu. Karena memang it takes some time buat aku belajar juga kan nggak langsung besok tahu ya. Jadi days and days and days of lots of reading gitu loh. Jadi cari tahu dulu dan pasti kalau udah dilakuin uh, abis itu langsung jadi autopilot. Mungkin ada pernah nggak sih dapat harga termurah gitu pada saat perjalanan mungkin Pernah, pernah. Aku pernah terbang first class naik American Airlines dari LA ke Roma waktu itu. Aku bayarnya cuma $5. Which is at the time mungkin cuma 70.000 perak ya. 70 rupiah aku terbang first class. Itu mungkin termurah aku untuk redemption. Lain dari itu, 2 minggu lalu aku baru aja ke Jepang. Aku naik business class, SQ itu aku bayar cuma 368.000 rupiah. Um, Terus pernah juga dari Jakarta ke Amerika, aku naik business class, KT, aku cuma bayar $15. Jadi sering banget, this is what I do, this is what I always search for, what I learn. Jadi begitu udah experience, pasti pengen lagi. Uh-uh. mungkin ada tanggal-tanggal tertentu nggak sih mungkin ada promo-promo yang menarik gitu. Ya, udah pasti kalau lagi nggak high season itu lebih available seatnya ya untuk redemption, untuk pakai points. Kalau high season biasanya pasti akan lebih sedikit. Jadi mungkin tadi yang aku udah share di talk show juga harus bisa fleksibel dari segi tanggal, dari segi jam, dari segi mungkin destinasi kota. Let's say misalnya kita mau ke Jepang gitu. Jepang kan nggak cuma Tokyo, ada Osaka, ada juga Kyoto. Jadi lihat juga penerbangan di kota-kota lain yang dekat dengan kota besarnya. Tapi tadi sempat cerita juga katanya jarang bawa uang rupiah maksudnya uang gitu. Cash, iya betul. Jarang banget bawa uang cash karena menurut saya kalau bayar pakai cash itu nggak dapat poin. Jadi kalau bisa memang menggunakan pembayaran yang bisa membantu mengumpulkan poin karena poin itu akan akhirnya menjadi currency buat aku. Tapi selalu menemukan yang cashless gitu nggak sih Kak? Atau pernah Eh pas ada sih tempat yang memang harus cash ya, especially kalau kita mau ngetip orang gitu kan. Jadi mau nggak mau bawa uang-uang kecil mungkin ngetip-ngetip gitu. Cuma untungnya di tempat-tempat yang kita pergiin so far tuh pasti bisa cashless. Ya mungkin kalau aku ke daerah natural yang kayak Butan gitu kan jarang juga untuk bisa kartu kecuali di restoran atau hotel. Tapi ya diusahakan semaksimal mungkin kalau bisa pakai kartu, kalau bisa bayar parkir pakai kartu. tapi selain suka traveling suka juga running ya katanya beberapa kali ikut maraton. Oh iya, kebetulan olahraga juga, I'm very passionate about sports. Aku suka banyak sekali olahraga, dari tenis, golf, sepeda. Cuma memang lately lagi lari karena ya mungkin apalagi ikut maraton ya, maraton kan 42 kilometer ya. Jadi itu membutuhkan disiplin dan komitmen yang berbeda.
Jadi sebenarnya itu lebih men-challenge diri sendiri sih. Apakah aku bisa self discipline, apakah aku bisa melakukan sesuatu yang aku pikir nggak mungkin gitu. Jadi buat aku it's a good challenge and it's very healthy ya. Sejak kapan Dinda ikut kompetisi maraton? Sebetulnya aku suka lari short distance itu udah lumayan lama, cuma baru mulai lari di atas 10 kilo to be honest baru setahun lalu. Dari situ akhirnya mulai daftar ke acara-acara yang ada 10 kilo, ada yang 21, ada yang akhirnya 42. Tahun lalu pertama kali ikut maraton yang 42 kilo, karena maraton itu sebenarnya 42 ya. Anything else less than that is not a marathon. Uh, jadi ini bulan April saya mau ikut lagi maraton yang berikutnya yaitu di London. Cukup susah nggak sih untuk ikut maraton apalagi 42 itu? I think challenge-nya adalah di latihannya. Kalau aku ngerasa the marathon itself itu mulai dari training. Jadi marathon day-nya itu justru celebration. Karena yang dibutuhkan adalah komitmen untuk trainingnya, itu yang paling berat buat aku. Jadi untuk teman-teman yang memang lagi juga ikut proses ini ya salut juga sih karena banyak sekali pengorbanan yang dilakukan. Mungkin sedikit nih ada cerita mungkin melihat ke sahabat. Aduh nggak mau jawab. Kalau itu nggak mau jawab. Mungkin berngomongnya seperti apa sih? Nggak mau jawab. Pokoknya aku happy aja. Kalau teman happy, aku happy. Tapi udah sedekat itu yang mereka sama keluarga masih ikut. Ya pokoknya happy lah pokoknya. Aku nggak pernah mau spill. Tapi kalau overall of course semuanya happy ya. Ya. Tapi mungkin sebagai sahabat udah cerita nggak sih mungkin ada bocoran kapan gitu untuk Enggak dong, nggak mungkin ada bocoran dong. Biarpun aku tahu nggak akan ada aku bocoran. Enggak lah. Pokoknya yang penting aku doakan yang terbaik aja. mungkin melihat perbedaan usia tapi mereka semakin kompak dan romantis Mm-mm. seperti apa sih? Hah? Enggak, kayaknya bukan masalah umur sih. Nggak ada masalah. Udah maksudnya dan juga Oh iya 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 iya. Iya. nggak ada gap gitu dan Iya, ya ini relationship orang lain bukan urusan aku sih. Dan aku sebagai sahabat aku juga I keep everything very private ya. kan mungkin udah lama jomblo terus akhirnya menemukan Maxim mungkin ada cerita nggak sih Boleh nggak ditanya? Aku nggak suka ditanya tentang ini. mungkin Hah? untuk hubungan mereka Kenapa? supportnya Hope-nya yang penting yang terbaik aja. Kan semua orang jalannya beda-beda. Yang penting happy. Thank you ya. masih ada Kemudian